Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik sekarang kita ke KSP yang part kedua ya, yaitu hubungan kelarutan S dan KSP. Walaupun di video sebelumnya S dan KSP itu merupakan bagian ketiga, hanya saja dijadikan satu karena kita harus mencari kelarutannya terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud hubungannya gitu ya? Hubungannya itu menentukan rumus berdasarkan S dan KSP jika diketahui. Namun, walaupun tidak diketahui, ini sebenarnya ada rumus umumnya. Rumus umum suatu garam adalah AX, BY, AX, B, dan Y. Maka kelarutan garam dalam air dapat dinyatakan dengan, oke. Kita lihat dulu dari garamnya ya. Garam itu seperti halnya bagian suatu asam yang ditambahkan basa, pasti akan menghasilkan suatu garam. Jadi balik lagi, garam di sini merupakan garam sebuah senyawa. Nah, rumusnya adalah kelarutan, seperti yang kalian ketahui, kelarutan itu merupakan S, sedangkan KSP merupakan apa namanya hasil kali kelarutan. Nah, di sini S-nya itu mempunyai hubungan. Ternyata kalau misalnya suatu garamnya itu mempunyai rumus AXBY, maka senyawa rumusnya itu menjadi kelarutan S sama dengan X ditambah Y menjadi akar KSP per X pangkat X dikalikan Y pangkat Y. Jadi sebetulnya tanpa mencari yang sebelumnya, kita sudah bisa mencari rumus S jika diketahui hanya sebuah garamnya saja. Oke ya, biar paham kita langsung soal saja. Nah, menentukan rumus S pada setiap senyawa. Jadi, misalnya contoh nih, soal tentukan rumus S pada senyawa A, AgIO3. Nah, di sini cara menjawabnya adalah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengionisasikan si AgIO3 menjadi, kan ini merupakan Ag plus sama IO3 min ya. Karena pasti di sini ada positif, ada negatif. Kemudian tidak ada pangkatnya karena tiganya ini merupakan 3 dari O ini merupakan miliknya si O, bukan miliknya IO. Nah, selanjutnya diumpamakan S itu seperti yang sebelumnya, S merupakan suatu molaritas ya, sama aja seperti halnya molaritas karena mol per liter satuannya. Nah, AgOO3 ini diumpamakan adalah S, kelarutannya adalah S. Kemudian maka Ag ini juga S. Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 1. Di sini koefisiennya 1. Kalau S itu merupakan 1, maka kalau saya punya yang namanya Ag, Ag plus, maka karena koefisiennya 1 juga, jadinya dia S sama-sama ya. Nah, di sini koefisiennya berapa? Sama. Ternyata bagian IO3-nya juga 1. Sehingga ini juga menandakan untuk yang di sini ya. Nah, jadinya dia juga merupakan S. Selanjutnya, KSP. Nah, dari sini kan kita bisa memperoleh KSP. KSP-nya kan kemarin kita sudah menentukan rumus dari KSP ya. Bagaimana cara menentukan rumus KSP? Yaitu cuman mengionkan ion-ionnya pada bagian produk tanpa reaktannya. Ini seperti KC hanya saja tanpa reaktan. Kan menjadi Ag plus IO3 min. Ya enggak? Nah, di sini kita tinggal masukkan. Karena yang namanya simbol kurung kurawal ini merupakan bagian dari molaritas. Ya enggak? Molaritas kan? Yang bagian kurung kurawal ini. Maka kita tinggal masukkan saja. Ini S kan molaritas. S itu kan sama saja dengan S. Molaritas itu sama saja dengan S. Sehingga kalau misalnya saya punya Ag plus molaritas di sini, maka tinggal masukkan Ag-nya berapa. Di sini ternyata S. Berarti masukkan S. Set, masukkan sini ya. Kemudian saya punya di sini juga S. Berarti IO3-nya adalah S. Sehingga diperolehlah S pangkat 2.
Jadi diperolehlah S pangkat 2 ini ya. Nah, kemudian setelah S pangkat 2, KSP-nya ini merupakan KSP sama dengan S pangkat 2. Yang KSP, jadi KSP ini S pangkat 2. Ini kita sudah menentukan S-nya sendiri. Kemudian Ag2S. Nah, sama, kita ionisasikan dulu dari Ag2S ini menjadi, karena Ag-nya ada 2, berarti di sini 2 Ag, kemudian di sini S pangkat 2 min, kayak perkalian silang gitu ya, karena di sininya 1, secara otomatis di sininya plus 1, kalau di sininya 2, berarti S-nya itu muatannya adalah min 2. Nah, kemudian kita seumpamakan seperti yang sebelumnya, Ag2S ini merupakan S. Ag2S ini merupakan S. Ag2S merupakan S, sama ya seperti halnya soal nomor 1. Senyawanya adalah S. Maka untuk 2Ag itu 2S. Kenapa 2S? Karena di sini koefisiennya 1 pada bagian reaktan. Sedangkan di sini koefisiennya pada produk Ag itu ada 2. Jadi kalau S-nya itu untuk 1 senyawa, berarti kalau saya punya 2, berarti menjadi 2S gitu ya. Selanjutnya, untuk kalau misalnya di sini untuk bagian produk bagian S2 min, dia koefisiennya berapa? Koefisiennya kan 1 ya. Berarti ya sama, karena ini 1, berarti ini merupakan gambarannya dari si S2 min, sehingga diperolehlah S gitu kan. Nah, jadi kita mempunyai data 2S sama S. Selanjutnya, diperolehlah KSP. KSP-nya itu kita lihat, di sini KSP-nya itu menjadi Ag2 plus S2 min. Kenapa seperti itu? Sama, kita kan KSP kemarin menentukan rumus KSP udah ya. Ini yang video yang pertama. Jadi Ag rumusnya adalah Ag2 plus karena di sini ada 2, kemudian S2 min karena di sininya ada 1. Selanjutnya di sini 2S. Kenapa 2S ya? Karena ini tadi sebelumnya. Sebelumnya itu mengatakan bahwa ketika suatu senyawa Ag2S menjadi Ag, itu menjadi 2S kelarutannya. Sehingga di sininya 2S. Hanya saja karena rumus konsentrasinya di sini pangkat 2, jadinya kita pangkatkan 2. Sedangkan di sini S-nya tetap 1 karena di sini tidak ada pangkatnya. Pangkatnya tidak ada koefisiennya kan ya. Koefisiennya di sini 1. Set. Nah, karena koefisiennya 1 berarti kan sama ya. Koefisiennya 1 jadi pangkat 1. Di sini 2S pangkat 2 berarti kan 4S pangkat 2. 4S pangkat 2 ditambah S pangkat 1 jadinya 4S pangkat 3. Kayak gitu hasilnya ya. Nah, kita sudah menentukan KSP. Jadi fungsinya apa sih? Jadi kalau misalnya menentukan rumus S ini untuk masing-masing pada setiap senyawa, itu maksudnya di sini S, di sini bagian AgS, bagian IO3-nya S. Tapi ketika saya punya 2 AgS pada senyawa Ag2S, maka bagian produknya adalah 2S, sedangkan bagian produk untuk S-nya adalah S. Jadi tergantung dari suatu senyawa itu sendiri gitu ya. Semoga paham. Hubungan S dan KSP. Kita mulai ke hubungan S dan KSP. Hubungan kelarutan dengan hasil kali kelarutan dapat dinyatakan dengan persamaan berikut ini. KSP sama dengan N-1 pangkat N-1 S pangkat N. Kalau kayak gini kayaknya panjang ya. Ngafalin rumusnya aja kayaknya lama. Nah, ini jumlah ion dari elektrolit. Sedangkan S merupakan kelarutan elektrolit dengan satuan mol L pangkat min 1 atau mol per liter. Ketika saya punya satuan yang namanya mol per liter, mol per liter ini berarti ini merupakan satuan dari suatu molaritas. Sehingga
Molaritas itu sendiri sama saja dengan istilahnya S gitu. Nah, lanjut ya. Di sini saya punya AgO3, tadi udah ada. Ketemu KSP-nya adalah S pangkat 2. Selanjutnya, maka untuk KSP-nya S pangkat 2, sehingga S sama dengan KSP. Inilah hubungan dari S dan KSP. Jadi kalau misalnya KSP sama dengan S pangkat 2, maka S itu sendiri sama dengan akar dari KSP. Di sini elektrolit biner. Biner itu N-nya sama dengan 2. Ini untuk menentukan, duanya dari mana? Duanya tuh dari sini. Set. Dari kation dan anion. Kationnya jumlahnya 1. Kationnya 1. Anionnya berapa? Anionnya juga 1. Apanya sih yang dari satu-satunya itu dari mana ya? Dari sini, Mbak. Mas, Ag2 plusnya 1. IO3-nya bagian ininya juga 1. 1 tambah 1 jadinya 2. Nah, kalau misalnya 2, dia S-nya KSP. Selanjutnya, untuk Ag2S. Nah, Ag2S ini kan kita peroleh tuh. KSP sama dengan 4S pangkat 3. Berarti KSP-nya itu sendiri sama dengan 4S pangkat 3, sedangkan S-nya itu sama dengan akar KSP per 4. Kenapa seperti itu? Karena ini merupakan elektrolit Turner. Nah, kenapa Turner? Sama kayak tadi, berasal dari senyawanya itu sendiri atau berdasarkan dari senyawa Ag2S. Ketika saya ion-ionkan, ternyata diperolehlah bahwa Ag-nya itu ada 2. Kemudian S-nya ada 1. Sehingga kalau saya punya 2 ditambah 1 hasilnya 3. Diperolehlah N sama dengan 3. Ketika N ini maka tinggal dimasukkan ke rumus KSP. N yang diperoleh nih ya sebetulnya. Ketika kalian memperoleh N sama dengan 2, N sama dengan 3, maka kalian tinggal masukkan saja rumusnya ke dalam rumus ini. KSP sama dengan N min 1, N pangkat min 1, S pangkat 2 gitu ya. Nah, jadi rumusnya untuk sendiri itu diperolehlah kelarutan. Kelarutannya itu ya. Set. Contoh, saya punya soal penerapan hubungan S dan KSP. Hitunglah kelarutan garam AgCl dalam air jika KSP-nya bernilai 1,8 pangkat min 10. Nah, jadi saya kalau punya KSP dengan garam AgCl, hitunglah kelarutan. Berarti itu menghitung apa? Kalau kelarutan itu kan S. Menghitung S kan ya? Nah, sehingga cara menjawabnya cukup seperti yang tadi, kita menentukan dulu ion-ionnya dari AgCl itu menjadi Ag plus ditambah Cl min, di mana AgCl adalah S, maka kalau Ag itu juga S karena koefisiennya 1, sedangkan Cl berapa? Karena Cl di sini koefisiennya 1 juga, sehingga otomatis di sini adalah S. KSP-nya berarti saya punya Ag plus sama Cl min. Rumus KSP-nya kan Ag plus ditambah Cl min. Berarti KSP sama dengan S pangkat 2. Kayak gini ya. Nah. Setelah itu apa sih yang dilanjutkan? S sama dengan KSP. Karena kita kembali lagi. Yang ditanyakan adalah S. Jadi kita harus mencari S-nya terlebih dahulu. S sama dengan akar dari KSP. KSP-nya berapa? KSP-nya itu 1,8 pangkat 10 pangkat min 10. Sehingga diperolehlah 1,3 dikalikan 10 pangkat min 1 dengan satuan mol per liter. Ingat ya, S ini sama saja dengan molaritas sehingga satuannya sama, mol per liter. Oke, lanjut ya. Contoh soal nomor 2. Suatu mineral mengandung fluorida CaF2, kalsium fluorida. Hitung kelarutan garam dalam gram per liter. Ini ingat ya, gram per liter, bukan mol per liter. Jadi sebetulnya ini menghitung S, hanya saja satuannya yang berbeda. Oke, penyelesaiannya sama.
jika misalkan kita CaF2 itu adalah S, maka kita ion-ionkan dulu. Nah, diperolehlah Ca2 plus dengan 2F. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika CaF2 ini merupakan S, maka Ca2 plus adalah S. Kalau misalnya koefisien di sini adalah 2, sedangkan yang diketahui atau yang dimisalkan itu 1, maka secara otomatis dia itu bukan hanya S, tetapi 2S. Selanjutnya KSP. Nah, kita hitung KSP. KSP-nya rumusnya seperti apa? KSP-nya itu rumusnya ternyata Ca2 plus sama Fe min pangkat 2. Masukkan rumusnya sama dengan S, Ca2 plusnya itu S dari sini ya. Itu S, sedangkan F2-nya itu ternyata di sini 2S. Pangkat 2-nya dari mana? Ingat ya, di sini masukkan 2S, tetapi 2-nya juga ikut. Set. Pangkatkan ke dalam rumusnya. Sehingga diperoleh 4S pangkat 3. Ingat ya, di sini jumlah N-nya berapa? Tanpa kalian menghitung ini juga, sebetulnya kalian bisa menghitung N-nya. N-nya di sini ada 1 ditambah 2. Jadinya 1 tambah 2. Jadi jumlahnya 3. Kalau keluar tenan pasti hasilnya adalah 4S pangkat 3. Nah, sehingga diperolehlah rumus S sama dengan KSP 4 akar 3 per 4 akar 3. Nah, dimasukkan KSP-nya. KSP-nya itu di sini di dalam soal adalah 3,910 pangkat min 11 per 4 diakarkan 3. Nah, diperolehlah 2,1363 kali 10 pangkat min 4. Selanjutnya, setelah ini hanya baru diketahui S jika saya tentukan hitung kelarutan garam tersebut dalam mol per liter. Maka kalian sudah memperoleh ini. Ini jawabannya cukup. Tapi karena di sini yang ditanyakan adalah gram per liter, maka kalian harus mengubahnya terlebih dahulu dengan cara mengkalikan dengan MR. MR-nya itu kan gram ya, gram per liter. Jadinya otomatis sudah memperolehlah MR-nya dari mana? 78 itu MR dari CaF2. Walaupun di sini di dalam soal tidak diketahui MR-nya, maka kita bisa mencarinya di dalam dalam SPU. Nah, diperoleh 1,67 gram per liter pangkat min 1.